Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UIN STS Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 3, kelompok 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas final project dalam mata kuliah Pre-Intermediate Structure dengan dosen pelaku Miss Leni Adriani, SSMPD. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama dengan saya sendiri, Wahyuni dengan NIM 252322. Dan saya, Arifah Musturiani dengan NIM 20523.009. Dan saya Rati Dewi Putri dengan NIM 2523121. Dan saya Husnul Timah dengan NIM 2523008. Dan saya Wiraksyah Putra dengan NIM 2522315. Baik, kita masuk kepada materi pertama, yaitu Definition of Direct Speech. Direct speech is a way of presenting someone's speech directly, usually marked with quotation mark. In a direct speech, a person's spoken word are presented exactly as they were spoken without alteration. Di mana direct speech ini adalah kalimat langsung yang dikatakan maupun disampaikan oleh seseorang secara langsung. Biasanya direct speech ini ditandai dengan tanda petik 2 untuk menunjukkan apa yang disampaikan. Masuk kepada materi kedua, yaitu the main characteristic of direct speech. The first, use quotation mark direct speech is included within quotation mark, yaitu menggunakan tanda petik. Yang kedua, biasanya ditandai dengan koma ataupun titik 2. Yang ketiga, subjek dan kata kerja itu sebelum tanda kutip biasanya terdapat pada kata bertanya, menjawab, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan huruf kapital di dalam tanda petik. Dan yang kelima, biasanya direct speech ini sering digunakan di dalam percakapan ataupun dialog dalam cerita, drama, maupun kutipan langsung. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke types of direct speech and example sentences. The first statement, convey information or opinion directly from the speaker. Pernyataan, menyampaikan informasi atau pendapat langsung dari pembicara. Example, she said, I am very happy today. Dia berkata, saya sangat bahagia hari ini. Berarti di sini dia menyampaikan informasi bahwa hari ini dia sangat bahagia. Dia menyampaikan itu bisa kepada temannya, keluarganya, ataupun ke siapapun. The second question, reporting direct question asked by the speaker. There are two subtypes, yes or no question that can be answered with yes or no. Pertanyaan, melaporkan pertanyaan langsung yang diajukan oleh pembicara. Ada dua subtype, ya atau tidak. Pertanyaan yang dapat dijawab dengan ya ataupun tidak. Example, she asked, are you coming tomorrow? Dia bertanya, apakah kamu datang besok? Nah, setelah dia bertanya itu kepada seseorang, lawan bicara dia akan menjawab iya ataupun tidak. Seperti, yes, I will come. Yes, saya akan datang. Bisa juga, no, tomorrow I have a family event. Tidak, besok saya ada acara keluarga. The next command or request, convey direct instruction, request or invitation. Perintah atau permintaan, menyampaikan instruksi, permintaan atau undangan langsung. Example, she told him, open the door. Dia memberitahunya, buka pintunya. Di sini, dia memerintah seseorang agar membuka pintu. Contoh yang kedua, he said to her, please help me with me homework. Dia berkata pada seseorang, tolong bantu aku mengerjakan pekerjaan rumahku. Nah, di sini dia meminta bantuan kepada seseorang untuk mengerjakan rumah. Yang terakhir, exclamation. Reporting a speech that expresses strong emotion such as admiration, anger, or joy. Seruan seperti kalimat pelaporan yang mengungkapkan emosi yang kuat seperti kekaguman, kemarahan, atau kegembiraan. Example, he exclaimed, what a wonderful day. Dia berseru, hari yang indah. Di sini dia melaporkan bahwa hari itu indah dan dia memakai emosi itu sebuah kegembiraan. Seperti, hari ini indah.
Materi selanjutnya yaitu indirect speech atau kalimat tidak langsung. Kita masuki yang pertama yaitu definition of indirect speech atau definisi dari kalimat tidak langsung. Indirect speech is a sentence used to convey someone's statement or speech, but in a different way than the original sentence. Indirect speech is also known as reported speech. Jadi, indirect speech atau kalimat tidak langsung adalah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan pernyataan atau ucapan seseorang, tetapi dengan cara yang berbeda dari kalimat aslinya. Kalimat tidak langsung ini juga dikenal sebagai kalimat yang dilaporkan. Nah, jadi apabila ada indirect speech, tentu saja pasti ada direct speech. Direct speech dan indirect speech merupakan kalimat yang digunakan untuk menyampaikan perkataan, pikiran, atau perasaan orang lain. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu the main characteristic of indirect speech. Ciri-ciri utama kalimat tidak langsung itu ada 5. Yang pertama yaitu changes in pronouns, yaitu perubahan kata ganti. Nah, yaitu kata ganti orang pertama dan kedua berubah sesuai dengan subjek atau objek kalimat. Contohnya seperti I'm happy because she said that he was happy. Nah, saya bahagia menjadi dia mengatakan bahwa dia bahagia. Kemudian yang kedua, changes of sentence atau perubahan kalimat. Nah, jadi biasanya bentuk kata kerja dalam kalimat langsung berubah satu tingkat ke masa lampau dalam kalimat tidak langsung. Nah, contohnya I will go because she said that she would go. Saya pergi menjadi dia mengatakan bahwa dia akan pergi. Selanjutnya yang ketiga, not using quotation marks, tidak menggunakan tanda kutip. Nah, contohnya bisa dilihat di PowerPoint. She said I'm tired because she said that she was tired. Dia berkata saya lelah menjadi dia berkata bahwa dia lelah. Jadi dihilangkan tanda kutipnya. Kemudian yang keempat yaitu using connection words atau conjunction word, menggunakan kata penghubung, yaitu kata bahwa, jika, atau apakah. Nah, itu sering digunakan sebagai kata penghubung dalam kalimat tidak langsung ini. Contohnya, are you coming? He asked if I was coming. Apakah kamu ikut? Menjadi dia bertanya apakah saya ikut, begitu. Kemudian ciri-ciri yang terakhir, yang kelima, yaitu changes in adverb of time and place, perubahan kata keterangan waktu dan tempat. Jadi kata keterangan waktu atau tempat ini sering kali berubah. Contohnya, today becomes that day, here becomes there, now becomes then, and other. Hari ini menjadi hari itu, di sini menjadi di sana, sekarang menjadi saat itu, dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita akan membahas types of indirect speech and example sentence. Ada tiga tipe indirect speech, yaitu simple present tense, simple past tense, dan simple perfect tense. Kita bahas dari simple present tense. Di simple present tense ini kamu harus menggunakan tenses yang lebih past tense dibanding dengan simple present tense, yaitu the simple past tense. Misalnya direct speech-nya, my friend and I study German together today. Indirectnya, Nathan said that he and his friends studied German together that day. Jadi ini verb satunya yaitu study berubah menjadi studied, menjadi verb 2 dia. Dan kata today berubah menjadi that day. Selanjutnya adalah simple past tense. Verb 2 yang sebelumnya menggunakan simple past tense akan berubah menjadi simple perfect tense. Misalnya, Uya said to Alpha, you didn't come to Bonnie's birthday party yesterday. Indirectnya, Uya said to Alpha that he hadn't come to Bonnie's birthday party the day before. Jadi kata didn't ini berubah menjadi perfect tense, simple perfect tense.
perfect tense ini menggunakan hadn't. Dan kata yesterday berubah menjadi the day before. Selanjutnya adalah present perfect tense. Present perfect tense harus berubah ke past perfect tense. Past perfect tense menggunakan auxiliary verb had dan diikuti dengan verb ketiga. Misalnya, Aryo said, I haven't received the gift from you. Aryo berkata, saya tidak menerima hadiah darimu. Indirectnya, Aryo said that he hadn't received the gift from me. Jadi yang berubah di sini adalah haven't berubah menjadi hadn't karena berubah menjadi past perfect tense. Dan kata me di sini adalah you. Jadi ada 3 tipe indirect speech, yaitu simple present tense, simple past tense, dan present perfect tense. Rules for direct speech. Direct speech reveals the exact words of the speaker, enclosed in quotation marks. Example, he said, I'm going to the market. For the rules, first, use quotation marks to enclose the exact words of the speaker. Place the repeating verb before or after quotation marks. Third, the first letter of the quoted speech begin with a capital letters. 4. Use appropriate punctuation inside the quotation marks, for example, commas, quotation marks, and exclamation marks. Aturan kalimat langsung. Kalimat langsung mengulang kata-kata persis dari pembicara. Diapit tanda kutip. Sebagai contoh, dia berkata, saya akan pergi ke pasar. Aturan yang pertama, gunakan tanda kutip untuk mengapit kata-kata persis dari pembicara. Yang kedua, tempatkan kata-kata kerja pelaporan, misalnya mengatakan sebelum atau sesudah tanda kutip. Yang ketiga, huruf pertama dari kalimat langsung yang dikutip dimulai dengan huruf kapital. Yang keempat, menggunakan tanda baca yang tepat di dalam tanda kutip, misalnya tanda koma, tanda tanya, dan tanda seru. Rules of indirect speech. Indirect speech reports the meaning of what speaker said without using their exact words. For example, direct. He said, I'm going to the market. To indirect, he said it was going to the market. For the rules, first, change of pronouns. Adjust the pronouns to fit the context of the sentence. For example, direct, he said, I'm busy. To indirect, she said that he was busy. 2. Change of tense. Tense usually change when reporting in indirect speech, particularly if the reporting verb is in the past tense. Expressions. If the reporting verb is in the present or future tense, the tense in indirect speech remains unchanged. For example, direct, he says, I'm tired. To indirect, he says that he is tired. Aturan kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung melaporkan makna dari apa yang diucapkan pembicara tanpa menggunakan kata-kata persisnya. Sebagai contoh, langsung, dia berkata, saya akan pergi ke pasar. Kalimat tidak langsung, dia berkata bahwa dia akan pergi ke pasar. Sebagai aturan, yang pertama, perubahan kata ganti. Sesuaikan kata ganti agar sesuai dengan konteks kalimat. Sebagai contoh, kalimat langsung, dia berkata, saya sedang sibuk. Kalimat tidak langsung, dia berkata bahwa dia sedang sibuk. Aturan yang kedua, perubahan bentuk kalimat. Bentuk kalimat biasanya berubah saat melaporkan dalam pidato tidak langsung, terutama jika kata kerja pelaporan dalam bentuk lampau. Pengecualiannya, jika kata kerja pelaporan dalam bentuk sekarang atau masa depan, bentuk kalimat dalam pidato tidak langsung tetap tidak berubah. Contohnya, kalimat tidak langsung. Dia berkata, saya lelah. Kalimat tidak langsungnya, dia berkata bahwa dia lelah. 3. Change of time and place words. Adjust words that indicate time or place. 4. Use of that optional. The conjunction that is often used to link in the reporting verb and report speech, but it's optional. Example, she said, I'm happy. To indirect, she said that she was happy. 5. Questions. Convert the questions into a statement. Use words like if or wait for yes or no questions. Example, direct, he asks, are you coming? Or indirect, he asks if I was coming.
For WH questions, retain the question words. For example, what, where, and why. For example, direct. He asks, "Where are you going?" To indirect, she asks where I was going. Yang ketiga, perubahan kata waktu dan tempat. Sesuaikan kata yang menunjukkan waktu atau tempat. 4. Penggunaan that. Ini optional, konjungsi that seringkali digunakan untuk menghubungkan kata kerja pelaporan dan report speech, tapi bersifat opsional. Contohnya, kalimat langsung, saya senang. Kalimat tidak langsung, dia berkata bahwa dia senang. Aturan yang kelima, pertanyaan. Ubah pertanyaan menjadi pernyataan. Gunakan kata-kata seperti if atau whatever untuk pertanyaan ya atau tidak. Contohnya kalimat langsung, dia bertanya, apakah kamu akan datang? Untuk pertanyaan apa dan bagaimana, pertanyakan kata tanya, misalnya apa, di mana, dan mengapa. Contohnya, kalimat langsung, dia bertanya, kamu mau kemana? Untuk kalimat tidak langsung, dia bertanya kemana saya akan pergi. 6. Comments, requests, and exclamations, comments, or requests. Use to past verb. Example, directs, he said, please sit down. Indirects, he asked me to sit down. Exclamations, change to exclamation to a statement. For example, direct, he said, what a beautiful day. To indirect, he said that it was a beautiful day. Aturan yang keenam, perintah, permintaan, dan seruan perintah atau permintaan. Gunakan kata untuk ditambahkan kata kerja. Sebagai contoh, kalimat langsung, dia berkata silakan duduk. Diubah ke kalimat tidak langsung. Dia meminta saya untuk duduk. Seruan, ubah seruan menjadi pernyataan. Sebagai contoh, langsung, dia berkata hari yang indah sekali. Diubah ke kalimat tidak langsung, dia mengatakan bahwa hari itu indah sekali. Oke guys, kami sudah menyediakan satu latihan yang seru dan menarik. Jika kalian mencobanya, silahkan scan barcode yang ada di sini. Jangan lupa ya. Don't forget to subscribe.